Jadi gue tuh dulu gaji UMR dan bisa punya 1 miliar pertama gue waktu umur 27 tahunan. Tapi kalau dulu gue ngikutin semua nasihat yang bakal gue share di video ini, gue kayaknya bisa nyampe ke angka itu jauh lebih cepat. Dan video ini ada 5 pelajaran penting yang bakal gue kasih ke versi diri gue yang lebih muda kalau gue harus mulai semuanya dari nol lagi dan jadi miliarder secara aman di 2026. Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional. Oke, pelajaran pertama, karyawan dan cara aman paling gampang jadi miliarder. Dulu waktu gue masih muda, semua orang yang gue kenal itu karyawan ya. Orang tua gue karyawan bank, semua temennya karyawan. Dan cara orang jadi kaya di lingkungan gue tuh ya simple. Mereka jadi karyawan, terus beli rumah di Jakarta. Jadi semua pesan soal sukses finansial itu kayak otomatis banget di kepala gue. Lo kuliah, kerja jadi karyawan, terus pelan-pelan beli rumah. Terus lama-lama lo bakal jadi sukses deh secara finansial. Kurang lebih gitu deh. Tapi gue baca buku Robert Kiyosaki, dia bilang kalau lo tiba-tiba di PHK terus nggak bisa kerja lagi gimana? Dan bener dong, bokap gue di PHK. Keuangan keluarga jadi goyang. Buku itu ngajarin gue bahwa sukses finansial tuh nggak harus kayak kerja banting tulang 65 tahun. Terus lo pensiun di pantai sambil punya banyak properti. Buku itu nunjukin ke gue bahwa ternyata ada jalan buat jadi sukses finansial waktu masih muda. Wah, gue bilang nice juga ya. Tapi ada buku kedua yang lebih ngebuka mata gue, yaitu Simple Path to Wealth. Dia bilang kerja kantoran jangan ditinggalin, tapi lu harus investasi agresif. Jadi konsepnya gini nih. Cara paling simple dan paling low effort gue jadi miliarder adalah investasi di pasar saham. Terus lo mengandalkan permainan compounding alias duit beranak kayak gulungan bola salju. Yang makin lama makin gede pas menggelinding. Yang bekerja pelan-pelan tapi kuat banget. Faktanya kalau lo investasi sekitar 16 ribuan rupiah per hari ke ETF SPY, bakal jadi 11 miliar lebih saat masa pensiun. ETF SPY ini tuh paket saham 500 perusahaan terbesar di Amerika, isinya campuran perusahaan saham gede kayak Netflix, Apple, Microsoft, Tesla, Instagram, Facebook, Google, dan ratusan perusahaan top lainnya yang barangnya lo pakai setiap hari. Jadi daripada pilih saham satu persatu, lo beli paket aja langsung. Kalau kamu cek di Google atau di Yahoo Finance, ETF SPY itu untungnya 14% per tahun, artinya 10 tahun akumulasi untungnya 270%. Lo bakal lihat kekuatannya gila banget. Ini caranya gue contohin pakai aplikasi Ajaib Alpha ya, karena proses pendaftarannya sederhana banget dan 100% online. Jadi tinggal install aja Ajaib Alpha di Play Store atau App Store kamu, daftar akun investasi, verifikasi identitas, dan verifikasi sekunder tambahan. Top up aja Ajaib Alpha, udah deh tinggal cari tulisan ETF SPY atau S&P 500, tinggal beli aja pakai uang yang kamu deposit tadi. Oh ya, gue mau bilang makasih buat Ajaib Alpha ya udah sponsoring video ini. Biaya transaksinya rendah, pilihan aset instrumen investasinya ratusan, dan terus nambah. Lebih dari 600 saham Amerika bisa lo jelajahin, karena semua bisa diajaib. Tapi enaknya lo bisa trading langsung pakai rupiah, nggak perlu beli USD-nya dulu. Mulai pun bisa dari belasan ribu rupiah aja, plus biaya transaksinya rendah. Ajaib Alpha berizin dan diawasi OJK, jadi lo bisa fokus ke strategi, keamanannya udah diatur. Ajaib Alpha juga nyediain platform yang cepat, lengkap, dan aman buat pemula sampai trader pro. Nah, kalau mau dapat untung pas daftar bisa pakai kode referral gue di sini ya. Yuk mulai investasi ETF dan beli saham Amerika di Ajaib Alpha. Investasi kayak ETF SPY ini punya banyak banget kelebihan. Pertama, begitu lo mulai investasi saham, itu pasif banget. Lo nggak perlu mantengin chart setiap hari. Kedua, investasinya jangan sendiri sambil lo fokus naikin skill, ningkatin karir, atau ngebangun bisnis biar penghasilan aktif lo naik. Ketiga, lo nggak perlu gelar atau skill canggih buat mulai. Keempat, lo nggak harus ambil resiko super besar. Semua itu bagus banget. Tapi gimana kalau lo nggak mau nunggu belasan atau puluhan tahun supaya jadi miliarder tadi? Lo bisa klik video ini karena lo pengen jadi miliarder jauh lebih cepat kan? Nah, sebelum kita masuk ke apa yang harus lo lakuin, ada satu hal penting yang harus lo terima dulu. Lo nggak bisa menabung doang supaya jadi miliarder. Gue tau kedengarannya aneh, apalagi dari orang yang sering ngomongin finansial. Tapi tenang, ada alasan kuat kenapa gue bilang begitu. Kita bahas di poin kedua. Oke, pelajaran kedua, fokus menaikkan penghasilan aktif. Ini adalah langkah penting mengejar sumber utama kekayaan, yaitu ya penghasilan lo sendiri. Tapi bayangin kalau lu cuman mengharapkan nabung dengan gaji kecil, ya mau berapa puluh tahun sampai ke 1 miliarnya kan.
besar tapi jadi lama banget. Mau investasi untuk 100% dari modal investasi 1 juta ini jadi 2 juta. Langkah nomor 2 ini adalah ngejar sumber utama kekayaan lo, yaitu penghasilan lo sendiri. Ini bukan rahasia besar sih, gue tahu kalau lo makin banyak duit yang masuk, ya lo bisa nabung lebih banyak, investasi lebih banyak, dan otomatis lebih cepat nyentuh angka miliaran tadi. Misalnya lo gajinya 50 juta rupiah per tahun. Kalau lo nabung 20% berarti lo bisa invest 10 juta rupiah per tahun gitu kan. Tapi kalau penghasilan lo naik jadi 150 juta rupiah per tahun, ya 20%-nya jadi 30 juta rupiah per tahun. Kalau penghasilan lo naik jadi 300 juta rupiah per tahun, nah 20%-nya jadi 60 juta per tahun bisa diinvestasikan. Kelihatan banget kan bedanya, persentase nabungnya sama, tapi jumlah yang masuk ke investasi bisa beda jauh. Dan semakin banyak yang lo taruh ke investasi setiap tahun, semakin kencang mesin compoundingnya narik lo ke angka 1 miliar. Tapi ada satu syarat penting, jangan sampai gaya hidup lo ikut-ikutan naik. Kalau income naik tapi pengeluaran ikut naik, ya sama aja kayak lari di treadmill. Capek tapi nggak maju-maju. Cara naikin income salah satu trik paling cepat adalah job hopping. Job hopping itu ganti kerja ke perusahaan lain demi gaji lebih tinggi. Menurut riset, orang yang pindah kerja ke perusahaan gede banget, karyawan 500 plus, rata-rata dapat kenaikan gaji sekitar 15%-an. Kalau pindah ke perusahaan kecil, kenaikannya sekitar 5-6%. Karena income growth itu mesin utama untuk jadi compounding, bensinnya. Lo makin banyak naruh duit ke investasi, makin cepat grafik kekayaan lo naik. Makanya kalau lo masih muda, energi masih full, dan CV lo masih fleksibel, job hopping itu strategi tercepat buat naikin income dan kekayaan. Tapi di awal karir lo bisa manfaatin momen itu buat nge-boost kekayaan lo lebih cepat. Oh ya, kalau kalian mau tanya sesuatu silahkan komen aja di kolom komen ya. Oke, pelajaran ketiga, pentingnya terus belajar. Nah, banyak orang di Indonesia tuh komplain kenapa hidupnya susah dan sebagainya. Gue bisa garansi orang itu terakhir belajar udah bertahun-tahun lalu. Sering menyalahkan keadaan, tapi nggak pernah mau belajar lagi, dan menurut gue ini adalah kesalahan paling gede yang gue pernah lakuin. Di kasus gue tuh kadang-kadang kebanyakan action, terlalu ngegas, sampai hampir nggak nyempetin diri buat belajar. Setiap kali gue bikin sesuatu, gue kayak selalu nyoba ngerjain semuanya dari nol gitu, barang-barang sendiri, bikin cara gue sendiri. Contohnya, skill dan gaji gue tuh dulu stuck di angka 15 jutaan sebulan. Terus gue mikir, di mana ya cara naikin pendapatan? Padahal sebenarnya caranya lo tinggal bantu perusahaan lo menambah lebih banyak customer, atau lo naikin harga produk atau jasa lo, atau lo belajar bahasa Inggris aja. Yang gue gak sadar adalah seluruh topik gimana cara dapetin customer, bahasa Inggris, dan naikin harga itu udah ada ilmunya, namanya sales dan marketing, namanya IELTS. Dan udah banyak banget orang bikin buku, courses, podcast tentang itu. Kalau saat itu gue cuma mau baca satu buku tentang sales dan marketing tentang bahasa Inggris, itu bakal ngasih gue kayak update firmware otak, dan gue langsung ngerti cara mainnya. Sama juga ketika YouTube gue mulai dapat 100 jutaan sebulan, gue mulai ngerasa overwhelmed parah, sibuk banget karena masih kerja dari jam 9 ke jam 5 sore kan. Semua hal gue kerja sendiri, admin, operasi, logistik, bookkeeping, accounting, pajak, coding, development, semua sambil kerja kantoran dan ngurus semua tentang keluarga dan sambil punya kehidupan sosial. Gue literally kayak robot gitu, gue gak sadar bahwa setiap bisnis atau even pekerja karyawan pasti sampai di tahap itu kan. Dan saat lo sampai di titik itu, seharusnya lo hire orang, lo delegasi, dan punya mentor. Bisnis tuh naik level lewat hiring, delegasi, manajemen, onboarding, punya visi, bikin target, dan ngumpulin orang-orang yang bantu jalanin mesin bisnis lo. Kerjaan profesional sama, naik level karena lo juga punya mentor yang tepat. Tapi karena gue gak pernah baca buku bisnis dan ngerasa gue yang paling jago, gue mungkin tahu itu, bahkan mungkin sampai akhirnya gue mulai baca buku bisnis dan marketing. Buku seperti E-Myth Revisited itu literally ngejelasin semua masalah yang gue hadapin waktu bikin bisnis pertama gue. Kalau gue tahu buku itu ada, gue pasti bakal bilang, anjir, gue gak harus ngelakuin semuanya sendiri, gue bisa hire orang. Serius, itu bakal mind blowing banget buat gue waktu itu. Jadi nasihat yang gue kasih ke diri gue yang masih muda adalah tolong sisihin waktu tiap minggu buat belajar. Ambil S2 kek, atau les bahasa Inggris ya, atau cari mentor, apa aja supaya bisa menambah learning lo, supaya pencapaian 1 miliar lo bisa lebih cepat. Belajarnya bisa lewat baca buku, dengerin audiobook, dengerin podcast, ambil course yang memang lo pengen mau gitu, tonton YouTube yang benar-benar ngupas materi, bukan provokasinya doang. Bahkan mikirin buat hire coach atau mentor. Oh ya, kalau teman-teman mau dirubah perjalanan finansialnya dan mau konsultasi one-on-one dengan gue, silahkan klik link di bawah ya. Gue akan bimbing perjalanan finansial lu dan rubah ke arah kebebasan finansial lebih cepat. Atau kalau mau gabung komunitas gratis gue, bisa klik link gratis di bawah juga ya. Sip, lanjut. Oke, pelajaran keempat, mahalnya sebuah hutang. Hutang itu ngelambatin perjalanan lu buat bangun kekayaan.
Apalagi utang dengan bunga tinggi ya, kayak utang kartu kredit atau pinjol yang bunga tahunannya tuh bisa sampai sekitar 21% per tahun di Indonesia. Bunga tahunan itu simpel banget, itu adalah total bunga selisih yang harus lo bayar kalau lo ngutang selama setahun. Kalau lu nggak bayar hutang lo pas jatuh tempo atau kalau lu cuman bayar bunga minimalnya doang, jadi makin tinggi deh bunga tahunannya. Makin mahal biaya utang yang harus lo bayar. Dan kalau lo mau hampir dipastikan tidak bakal jadi miliarder ya tinggal ngutang sering-sering aja. Terutama ngutang untuk kebutuhan sehari-hari atau buat beli sesuatu demi pamer ke orang lain yang nggak peduli juga sama barang mewah lu. Rata-rata saldo utang kartu kredit di Indonesia itu sekitar 7 jutaan rupiah per akun dan kalau lo punya utang kartu kredit segitu dengan bunga tahunan sekitar 21%, itu bakal makan waktu cukup lama buat ngelunasin. Dengan asumsi lo bayar misalnya cuma tagihan minimalnya doang ya sekitar 500 ribuan per bulan ke kartu kredit lo. Dengan pola pembayaran kayak gitu, waktu lunasnya itu bisa sekitar 17 bulan atau hampir 1,5 tahun lebih. Tapi sebaliknya, kalau lo bisa invest 500 ribu per bulan, itu dengan untung 11% seperti ETF SPY, lo sebenarnya bakal punya jauh lebih banyak uang di akhir 1,5 tahun itu. Jadi biaya kesempatan dari cuman 1,5 tahun itu aja udah ngelambatin perjalanan lo menuju kekayaan secara signifikan. Bukan cuma itu ya, punya utang bunga tinggi yang ngegantung itu bisa bikin stres dan stres itu sering bikin keputusan finansial jadi buruk banget. Contohnya orang jadi takut invest karena masih punya utang yang lumayan besar. Dan akhirnya itu ngehambat semuanya jadi makin lama. Jadi kalau lu bisa hindari deh utang berbunga tinggi. Oh ya kalau teman-teman juga pernah ngerasain utang jahat, please tulis di kolom komen ya. Dan kalau teman-teman percaya utang itu menghambat kekayaan kita, juga please sharing pengalaman teman-teman di kolom komen. Biar semuanya bisa belajar sama teman-teman. Tapi langkah kelima yang paling penting untuk jadi miliarder di 2026. Oke, cara kelima adalah action. Jadi gini, kalau mau jadi kaya atau punya financial freedom, kebebasan finansial, semuanya selalu mulai dari satu hal, action, gerak, jalan. Nggak cuma mikir doang, banyak banget orang yang posisinya sama kayak lo sekarang, pengen jadi miliarder, pengen punya kebebasan finansial, punya ide bisnis yang keren, tapi 95% dari mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Mereka bakal bilang, sekarang bukan waktunya yang tepat buat mulai. Aku mulai nanti aja deh, gue lagi sibuk dan akhirnya nggak pernah mulai-mulai. Sementara itu ada orang-orang yang sebenarnya skillnya lebih jelek dari elu, yang nggak sepinter elu, pengalamannya lebih dikit, bahkan mungkin juga orang biasa-biasa aja, tapi mereka ambil langkah pertama. Mereka tanam bibitnya, mereka siram, mereka rawat, dan akhirnya tumbuh. Dan mereka lah yang akhirnya dapet tuh duitnya. Semua cuman karena satu aja, karena mereka action aja, nggak nunda-nunda. Bukan cuma mikir, tapi ada masalah lain juga. Terlalu banyak action juga salah. Kayak dulu ya, gue juga punya banget ide bisnis, semuanya pengen dikerjain, semuanya pengen dicoba. Tapi karena gue nyebar kemana-mana, hasilnya jadinya nggak begitu fokus. Semua cuma setengah-setengah gitu. Kualitasnya juga biasa aja. Nggak ada yang bener-bener jadi. Ini terjadi karena gue sebenarnya takut gagal. Takut kalau gue fokus ke satu hal terus gagal gitu. Sakitnya kayaknya lebih kerasa. Makanya gue ngambil 100 small bets sedikit-sedikit di semua hal. Biar ngerasa produktif padahal nggak maju kemana-mana. Ini sama aja kayak nggak action juga, jadi kuncinya apa? Ambil satu hal aja, coba satu aja, fokus aja total. Kasih tenaga beneran, kalau lu fokus 5 tahun lagi lu bakal ada di tempat yang jauh banget berbeda dibanding hari ini. Tapi kalau lu tetap nyebar, lu nggak ngelakuin apa-apa, 5 tahun lagi lu bakal ada di posisi yang sama persis kayak hari ini. Terus pasti masih banyak yang bilang, "Tapi gue sibuk banget Bang, nggak ada waktu." Ya, kalau lu nggak punya waktu berarti lu harus bayar pakai uang, time or money. Salah satu harus dikorbanin. Masalahnya kebanyakan orang gak mau keluar waktu, gak mau keluar uang, tapi mau keluar malam buat nongkrong, buat nge-scroll TikTok. Tapi mau nonton Netflix 3 jam. Tapi mau hangout tiap weekend. Tapi gak mau invest waktu atau uang buat masa depan mereka. Action kecil setiap hari sama dengan hasil besar nanti. Hasilnya nggak bakal kelihatan di hari pertama, minggu pertama atau bulan pertama, kayak misalnya channel YouTube gua misalnya. 6 bulan pertama gitu kayak sepi banget gitu ya, tapi 100 ribu subscriber kayak nyampe dalam 10 bulan gitu, Masya Allah banget. Channel bisa meledak atau bisnis lu bisa meledak, tapi itu butuh butuh waktu gitu. Semua karena semua action yang gue lakukan setiap hari, bukan sesekali doang, bukan semangat besok terus hilang. Setiap hari 10, 20, 30 menit aja bisa bikin hidup lu berubah total dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Karena sesuai kata Nabi, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Gitu ya. Tapi kalau kalian mau tahu step by step cara investasi bisa klik di sini dan investasi halal di video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.